Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam: man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis kama qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan Allah bantu kita untuk terhindar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang, semoga Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang punya masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan untuk kita semua, semoga istiqomah dalam mentaati Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi malikul niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa al-baitihi syai'ul lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu istihbabi doa fi safar. Bab sunahnya berdoa ketika dalam perjalanan. Kalau kemarin kita membahas zikir-zikir ketika kita dalam perjalanan, kalau nanjak, naik, maka membaca Allahu Akbar. Jika masuk lorong, tempat-tempat yang gelap, maka kita baca Subhanallah. Maka di dalam bab yang akan kita bahas ini dianjurkan untuk berdoa. Maknanya doa di sini bebas, Pak. Maknanya bebas adalah dengan doa apa saja. Jadi sebisa mungkin Bapak kalau sedang perjalanan itu banyakin doa. Yang terjadi zaman sekarang ini, orang perjalanan itu dibanyakin selfie, Pak. Banyakin foto. Kayaknya kalau nggak foto itu nggak afdol. Bahkan ada orang itu sampai pulang nyesel, kenapa saya nggak foto? Ini zaman sekarang. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang besar ketika seseorang melakukan perjalanan, yaitu doanya makbul. Ini loh, Pak. Nah, maka di dalam pembahasan yang kita bahas bahwa memang hukum berdoa ketika dalam safar itu sunnah. Kita baca hadisnya 983 doa yang pasti dikabulkan dan tidak akan tertolak. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala walad. Atau cuma dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang mustajab. Maknanya mustajab itu sudah pasti akan dikabulkan dan tidak diragukan lagi. Kalimatnya la syakka fihinna. Jadi kalau Bapak kok sampai ragu kira-kira dikabul, Ustaz, Bapak berarti tidak pernah ngaji hadis, Pak.
Kalau Nabi sudah bilang la syakka fihinna, kita nggak boleh ragu, pasti dikabul. Ustaz, kemarin saya doa kok belum kabul-kabul. Bukan belum Pak, dikabul, cuma Allah memberikannya di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Karena kita kan nggak tahu mana yang terbaik. Terkadang permintaan yang harusnya dikasih 2026, Bapak minta di 2011. Loh, betul kan? Permintaannya dari 2011. Padahal ini permintaan kalau dikabul dia nggak siap, dia. Kalau dikasih bisa-bisa dia nggak siap. Maknanya nggak siap, dia bisa mendapatkan masalah dari doanya sendiri. Ya, kayak anak kecil SD minta mobil, itu kalau dikasih nabrak orang itu Pak. Banyak kasus anak-anak yang bawa mobil itu nabrak orang. Ini bapaknya main kasih aja. Yang penting kan sayang anak Ustaz. Dia sayang anak, tapi mencelakakan anak itu bahaya. Anaknya minta mobil yang dikasih, bukan berarti orang tua nggak mau, tapi memang belum pas dia diberikan mobil tersebut. Maka itu pun doa-doa kita juga sama. Nabi Yusuf alaihissalam meminta sesuatu itu dikabulkannya lama Pak. Nabi Zakaria pengen punya anak 40 tahun baru dikasih. Nabi Ibrahim pengen punya anak lama banget baru dikasih. Belum. Itu semuanya adalah kehendak Allah. Jadi hal yang pertama yang harus kita pahami, doa kita sudah dikabul, waktunya sesuai kehendak Allah. Itu Pak. Jadi makna la syakka fihinna itu nggak boleh ragu. Kalau ragu kan baik, meragukan hadis. Yang pertama, 3 doa. Yang pertama Pak, doanya orang yang didolimi, namanya dakwatul madlum. Jadi orang-orang yang didolimi itu harus yakin kalau doanya makbul. Makanya kalau doanya makbul, jangan dipakai untuk mendoakan yang dolim Pak. Rugi kita. Saya sudah menggunakan doa mustajab saya Ustaz untuk menghancurkan orang yang mendolimi saya. Rugi Bapak. Dan ada doa yang lain, ya Allah masukkan kami ke surga tanpa hisab. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami dan keluarga kami. Seperti Nabi didolimi di Taif, tapi doanya malah dipakai untuk anak cucunya orang Taif. Benar Pak ya? Ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, dia nggak tahu. Saya berharap kalau bapak-bapaknya kafir, cucu-cucunya nanti jadi orang Islam. Alhamdulillah sampai sekarang Taif ini menjadi sentral Pak. Banyak orang-orang hebat dari Taif. Ini doanya Nabi cerdas. Kalau kita kan enggak. Saya sudah berhasil mendoakan ya orang yang mendolimi saya Ustaz. Dia sudah hancur, dia senang banget kita. Jangan. Jadi kalau bapak merasa didolimi, dolim itu beraneka macam. Apa istilah dolim ya? Dolim itu kalau di dalam Al-Quran, di dalam pembahasan kitab atau dalam pembahasan para ulama yang disebut dolim itu apa sih? Ya, wat usai ala ghairi mahali, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh, kepala harus apa? Peci harusnya ditaruh di kepala. Dan ini kalau peci ditaruh di kaki ya dolim kepala. Pada tempatnya itu. Harusnya Allah disembah. Lah kok malah nyembah selain Allah? Maka dolim betul. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik menyekutukan Allah itu kedoliman yang besar. Kenapa? Harusnya disembah siapa? Allah malah nyembah yang lain. Kan dolim.
Contoh suami minggat, gak nafkahi anak istrinya, dolim. Pemimpin gak adil, dolim. Jadi kita bahas istilah dolim. Maka ada dolim, ada madlum. Yang kita bahas di sini dakwatul madlum, doanya orang yang ditolong. Ini yang pertama. Yang kedua, doanya orang yang sedang dalam perjalanan. Nah ini dakwatul musafir. Makanya kalau lagi perjalanan doanya makbul. Jangan lupa kalau ada orang mau safar, kita nitip doa. Gak harus safar ke Mekah Madinah. Bapak safar pulang kampung ini termasuk musafir. Sekarang kan yang dimintain doa yang ke Mekah doang. Yang ke Mekah, ayo Pak, nanti kalau depan Ka'bah jangan lupa ya doain saya. Bener Pak. Tapi orang pulang kampung itu juga doanya makbul loh. Ya, pulang kampung, nengokin orang tua. Nanti di sini ada keterangan. Itu juga doanya makbul. Maka kita pesan juga Pak, nanti kalau dalam perjalanan jangan lupa doain kami. Kami di sini juga akan mendoakan Bapak biar jalannya lancar. Jadi seperti itu Pak. Safar, musafir ini perjalanan yang boleh jamak kosong, yaitu 80 sampai 90-an kilo. Sini Ciputat yang main gitu Pak. Ya, kalau sini ke Pertamina itu jajan, ya. Jadi Pertamina ini sekarang dikenal dengan tempat jajanan, ya. Betul Pak, lebih terkenal jajanannya daripada masjidnya loh Pak. Betul nggak Pak? Nah, pokoknya sekarang mau ke Pertamina mau ngapain mau jajan. Jarang yang mau ke masjid, walaupun sebenarnya yang ke masjid, tapi memang sangat familiar sekali ya. Ya, jadi safar yang sekitar 80 kilo. Yang ketiga, doanya orang tua kepada anaknya. Ini kita pahami dulu Pak. Di sini redaksinya dakwatul walid ala, menggunakan kalimat ala. Ala ini kalau dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang buruk untuk yang setelah ala, gitu loh. Artinya dakwatul walid ala waladihi ini Pak, kalau diterjemah doanya orang tua yang buruk-buruk kepada anaknya. Jadi bukan doa yang baik-baik, bukan. Kalau doa yang baik-baik nggak ada orang tua doain buruk. Hampir 80% orang tua selalu mendoakan kebaikan buat anaknya. Ini maka redaksinya menggunakan kalimat ala. Ya, di sini menggunakan kalimat ala waladihi. Contoh, ceritanya Juret. Nah, Bapak udah sering pernah kita bahas. Ada seorang ulama Bani Israel namanya Juret. Juret itu lagi sholat, dipanggil sama ibunya. Juret, masih sholat aja ini. Juret masih sholat terus Pak. Sampai akhirnya ibunya doa, ya Allah, jangan matikan Juret sebelum dia bertemu dengan pelacur. Betul Pak, makbul itu doa ibu itu. Ini dakwatul walid ala waladi, ini hati-hati. Anak itu bisa menjadi buruk itu gara-gara lisan orang tuanya. Ada seorang ulama didatangi oleh jamaahnya. Jamaahnya tanya, Pak Kiai, anak saya kok bejat ya? Yaitu gara-gara doamu sendiri. Kadang kita lupa Pak, bandel anak, langsung dibilang, oh anak bandel kayak setan. Dia tak beneran. Hati-hati dalam berdoa. Ya, doa yang baik-baik, husnudon. Yang buru-buru jangan, karena doa buruk makbul Pak. Orang tua ke anak doa buruk makbul, tapi anak ke orang tua dibanding. Kalau orang tua mendoakan keburukan untuk anak-anaknya, itu salah sudah awatin mustajab. Paham Pak ya? Tapi kalau doa baik ke anak, tergantung anaknya. Anaknya termasuk anak yang birrul walidin apa? Dan ini dibalik Pak. Kalau doa buruk anak ke orang tua gak makbul. Bapak doa, ya Allah, bapak saya mati aja dah.
biar warisannya dapat saya semua, ya benar. Ya walaupun mati itu kan doa kita. Tapi kalau doa kebaikan untuk orang tua mustajab. Mustajab Pak. Bahkan setelah mati, idza mata ibnu adam inqata amaluhu. Ya. Bahkan setelah mati pun doanya anak ke orang tua yang baik-baik itu mustajab. Tapi kalau orang tua ke anak tadi data kasih tahu. Doa anak ke orang tua baik-baik makbul. Saya itu pernah Pak bilang ke ibu saya waktu nenek saya sakit di rumah sakit. Saya bilang ke ibu saya, Bu, sepaham saya kalau di kitab itu doa anak itu makbul, doa yang baik-baik. Akhirnya habis selesai doa nenek saya sembuh. Terus ibu saya bilang, iya nak, doa ini makbul. Iya, doa baik-baik makbul Pak. Makanya kita sebagai anak doa orang tua kita masih hidup maupun sudah mati. Jadi jangan sampai karena orang tuanya sudah mati kita nggak berdoa. Ya, orang tua sudah mati juga perlu didoakan Pak. Karena doa anak ini akan tetap berjalan terus. Makanya saya agak senang itu kalau ada orang sampai ke generasi berapa masih mendoakan kakek-kakeknya. Mungkin kalau dihitung udah 100 tahun gitu ya, kayak model Haji Gadung itu. Haji Gadung itu kalau bikin acara Pak, itu Bapak bisa lihat tuh nama-namanya itu. Itu saya tak pernah tanya Haji Gadung itu tahun berapa Pak? Ada yang tahu Pak? Ada yang mengatakan itu hampir sekitar 200 tahun yang lalu Pak, ada yang mengatakan. Artinya kan udah lama sekali itu. Itu Bapak bisa lihat orangnya sudah mati, tapi cucu-cucunya masih mendoakan. Makanya penting punya anak soleh itu penting. Kalau nggak punya anak soleh ya cucu soleh. Kalau nggak punya cucu soleh ya cucunya, gitu ya. Pokoknya didoain terus supaya duriyah itu keturunan itu jadi anak-anak yang tidak lupa mendoakan orang tuanya. Ya, semoga kita mendapatkan doa-doa yang baik dari mereka. Keterangan dalam hadis ini kita disunahkan untuk memperbanyak doa ketika dalam perjalanan. Karena doa di dalam perjalanan adalah termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apa saja bebas Pak. Kita mau ke kampung sambil naik bis sambil doa, ya Allah, moga-moga anak-anak saya jadi anak-anak yang taat, moga bapak ibu saya sehat, sambil jalan kayak gitu doa. Ya, doa yang baik-baik. Doanya orang sabar itu makbul. Apalagi sabarnya kok naik truk itu lebih makbul lagi, ya. Karena safar itu kan qit'atun minal adab, termasuk apa? Potongan daripada siksaan. Artinya orang safar itu capek. Ya gara-gara capek itu Allah kasihan. Karena Allah kasihan, doanya makbul. Paham? Ya kalau naik pesawat juga sama sih. Ya kan baik. Pesawat itu kan kasihan duitnya gitu ya. Kalau naik truk kan kasihan apa? Kasihan orangnya. Kalau naik pesawat kan kasihan duitnya. Saya itu punya teman, dia tinggal di daerah mana itu, Batam. Kata dia kalau pulang mikir 2 kali dia. Kalau bisa lihat Batam sini berapa pesawat PP? Batam ke Jawa berapa Pak? Yang pernah ke Batam? Sekitar 1,5. Itu kalau 1 orang. Lah kalau orangnya ada 5, itu Pak. Dia, istrinya, anaknya, itu PP Pak. Kata teman saya ini enak sih naik pesawat, cuma habis duit kerjanya berbulan-bulan itu habis, ya. Karena dia ngajar teman saya itu. Nah ini safar itu pokoknya enggak, sebenarnya safar itu banyak biaya fisik, letih, capek dan lain sebagainya. Dan termasuk safar kan juga meninggalkan sesuatu pasti. Kalau bapak ke kampung berarti tinggalin yang di rumah. Kalau bapak pulang pergi kemana berarti tinggalin. Ada yang ditinggalin juga. Jadi
banyak hal-hal yang membuat orang safar itu berhak untuk doanya dikabul. Tapi kita lanjut dulu, dan harus dipastikan bahwa perjalanan kita adalah termasuk perjalanan wajib seperti menunaikan haji, atau perjalanan sunnah seperti bersilaturahmi kepada kerabat dan berkunjung ke guru, atau perjalanan mubah sebagaimana perjalanan untuk urusan dagang dan sejenisnya. Kalau perjalanannya bukan perjalanan ini, Pak, maka tidak termasuk kategori mustajab. Perjalanan haram misal. Perjalanan haram itu apa? Ya macam-macam. Mau kemana? Mau ke Sumatera? Ngapain? Mau jadi begal, Ustaz? Ya itu haram. Sumatera jadi begal. Atau mau kemana? Mau pulang kampung, Ustaz? Kenapa? Ini saya bawa motor orang. Nah, contoh. Atau dia utang gak mau bayar, minggat ke kampung biar gak ditagih, padahal dia mampu bayar. Itu safar maksiat juga. Mau kemana? Ini bawa istri teman, ya? Loh ada Pak, istrinya kabur sama orang itu ada. Safarnya itu loh safar haram. Itu kan masuk kategori doa mustajab ya. Jadi safar ini sebisa mungkin salah satu dari ini Pak. Kalau nggak wajib sunnah, kalau nggak sunnah mubah. Kalau nggak ini ya enggak, jangan safar lah. Ngapain? Kalau kampung tengok orang tua berarti safar sunnah. Karena niatnya apa? Silaturahmi. Kalau safarnya pengen ngaji, ada juga yang ngaji sampai jauh-jauh. Ya ngaji sampai naik pesawat itu ada. Mau kemana? Ke Jawa Timur mau ngaji ada. Nah berarti ini termasuk ya safar apa? Sunnah. Kalau ngajinya ngaji fardu ain ya jadi fardu ain, tapi kalau ngajinya hanya dengerin ceramah aja termasuk. Paham insyaallah ya. Jadi kalau perjalanan maksiat ya tidak termasuk salah satu apa daripada 3 doa mustajab. Yang berikutnya, dalam hadis ini kita juga diajarkan untuk tidak melakukan kedzaliman. Nah ini betul ya. Jadi kalau doanya orang yang didolimi makbul, hadis ini mengarah kepada yang dolim. Jangan dolim. Kenapa? Doanya orang yang didolimi itu makbul. Dan larangan untuk durhaka kepada orang tua kita. Makanya betul kan Pak? Tidak boleh durhaka. Berarti makna hadis yang di sini bukan doa kebaikan orang tua ke anak, tapi apa? Doa keburukan untuk anak itu makbul. Hati-hati. Walaupun belum kita ketemu ya ada orang doain anak jadi batu terus jadi batu beneran gitu. Karena cerita paling kondang itu kan masih kontroversi, artinya entah itu betul atau tidak. Tapi kalau belajar hadis Pak, ada kisah nyata namanya Alqamah. Alqamah itu adalah sahabat yang mendapatkan fitnah dari doa ibunya sendiri. Paham Pak? Walaupun dia ahli puasa, ahli sedekah, ahli sholat, matinya susah gara-gara doa ibunya sendiri. Hati-hati. Makanya dan durhaka kepada orang tua kita jangan. Pokoknya kalau bapak sebel sama ibu, sebel sama bapak ya, jangan sampai durhaka, jangan sampai bentak-bentak. Udah, orang tua itu jangan disamakan sama orang lain Pak. Contohnya punya ayah pemabuk, jangan dipukuli tuh Pak. Itu bapak sendiri. Dengan hikmah sama orang tua, amar ma'ruf nahi munkar tidak sama dengan orang lain. Betul nggak Pak? Betul. Ya contoh simpel saja lah. Kalau bapak melihat orang maksiat tapi bukan dari keluarga kita, kita kan kalimatnya agak ekstrim. Oh ini orang bejat gini-gini. Coba kalau dikasih tahu, ini bapakmu ya udah nggak usah dibahas. Ya kan ini. Kalau ceritanya kalau dibilang itu bapakmu, itu ibumu, itu kakakmu, pasti kita bilang terus apa sih urusan pribadi keluarga saya. Pasti gitu. Dan itu tidak salah. Dan itu tidak salah. Karena
amar ma'ruf nahi mungkar ke keluarga itu tidak boleh sama dengan orang lain. Itu ada babnya Pak. Dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar itu ada aturannya. Jangan disamakan. Ya. Tak baca lagi, karena jika mereka berdoa keburukan buat kita, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari 3 macam doa ini, doa yang paling diharapkan adalah doanya musafir. Kalau yang ini kan gara-gara didolimi, kalau yang terakhir kan gara-gara anaknya durhaka, akhirnya doa jelek toh. Yang tengah ini doanya musafir. Jadi setelah kita ngaji seperti ini, insya Allah nanti kalau kita dalam perjalanan mau kemana, yang perjalanan sekitar 80, banyakin baca doa. Kita doakan untuk semua jamaah, ya, kita doakan untuk keluarga kita agar diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita baca lagi. Babu ma yad'u idza khafa nasan aw ghairihim. Bab doa yang diucapkan ketika seseorang takut kepada manusia atau selainnya. Bapak takut dijahati nama preman, baca doa ini. Bapak takut dipukuli nama orang, baca doa ini. Bapak takut dibegal, baca doa ini. Bapak takut digusur, baca doa ini. Ini adalah doa untuk melawan kejahatan manusia. Nah, ini baca. Hadis nomor 981. Ini doanya nggak panjang Pak, insya Allah hafal. Doa agar kita terhindar dari kejahatan manusia. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup di dunia itu ya wajar Pak, pasti ada yang jahat, itu pasti. Jangan pernah kita berpikir semua orang itu baik, kan? Pasti ada yang jahat. Karena di dalam Al-Quran pun juga ada dijelaskan, ya, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian kepada sebagian yang lain akan saling memusuhi. Itu udah jelas Pak. Jadi jangan pernah kita berpikir semua orang pasti baik. Maka ada istilah waspada, ya, ada istilah waspada, ada istilah jaga. Nah, ini termasuk hadis Nabi ini dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya baginda Rasulullah dahulu ketika beliau takut terhadap satu kaum, maka beliau membaca. Loh, kok Nabi takut sama kaum? Nabi itu syari Pak. Syari itu apa? Seorang Nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan syariat kepada umat. Lah kalau Nabi sifatnya kayak malaikat, umatnya bingung nanti. Contoh, Nabi gak nikah, umatnya bingung nanti. Bingung tuh Pak. Mau nikah Nabi gak contohin, kan bingung kan? Makanya nanti Nabi Isa ketika turun Pak, nikah. Riwayatnya jelas Pak, Nabi Isa nanti nikah dia. Karena Nabi syar'i, ya Nabi makan, ya Nabi tidur, Nabi ya minum, Nabi kadang ya ke pasar. Jadi enak kita ngikutin Nabi, enak gitu loh. Termasuk ini, Nabi juga pernah mengalami momen di mana Nabi mengajarkan kepada umat, kalau kamu takut kepada satu kaum, baca doa ini. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Pendek toh. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Pendek sekali. Ini doanya sangat pendek. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Bapak mau berangkat kerja, pulang-pulang kemalaman, Ustaz. Sudah malam sekali, takut ada begal, Ustaz. Baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup di motor. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Wah, naik motor Pak. Udah usaha Allah. Artinya apa sih? Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan engkau di tempat kematian mereka. Nukur itu dari kata nahar Pak, artinya leher yang disembelih. Jadi bahasanya, kalau dia jahat sama saya, Allah bunuh aja. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan mereka. Seandainya engkau tidak membunuh dia, ya minimal kami jangan kena keburukan mereka. Jangan kami kena kejahatan mereka. Ini doa dari Nabi Pak.
Ya, riwayat Abu Dawud dan Imam Nasai dengan sanad yang sahih, artinya hadisnya sahih. Ini bukan mendoakan keburukan, kita pengen terhindar dari kejahatan manusia. Karena sekarang kan banyak Pak kasus-kasus pembunuhan, ada orang dimutilasi kok sampai jadi 35 bagian. Ada orang kok dicor Pak, betul-betul dicor. Ada yang dibunuh dimasukin ke toren. Ya Allah. Karena kalau lihat kasus pembunuhan di Indonesia itu anak-anak itu sadis Pak. Kejahatan di Indonesia ini sadis, benar-benar sadis. Dimutilasi kok sampai beberapa potong, ditaruh di beberapa tempat. Ada orang kok dicor, Pak. Itu inspirasinya itu dari mana itu maksudnya Pak? Kalau Qabil bunuh Habil itu kan memang ada inspirasi dari seekor burung kan, dari setan juga kan, artinya ngajari. Lah itu kalau orang ngecor itu nonton apa gitu? Mikirnya dicor gitu loh, mutilasi, ada yang diracun, doa banyak. Pokoknya baca doa ini Pak. Kita nggak pernah tahu, kita tinggal dalam satu lingkungan, ya tetap husnudon, semoga diberikan keamanan, tapi tidak salah untuk berdoa. Doanya tadi, Allahumma inna naj'aluka min nurihim wa na'udzubika min surihim. Hafal nggak Pak? Hafal, pendek. Gimana? Doa kalau kita lewat tempat-tempat yang angker. Doa lewat tempat angker. Nah ini ada nih. Selengkapnya cuma lembar ketiga Pak. Udah jelas ada, jadi nggak perlu tak jawab. Di lembar ketiga itu tempat-tempat angker itu lengkap. Jadi nggak perlu amit-amit, permisi nggak. Udah ada hadisnya. Orang Islam itu ngaji kok. Nggak usah ikut-ikutan yang orang-orang dulu. Kan orang dulu kan amin, permisi. Enggak, pokoknya nggak itu. Kita pakai doa yang lembar ketiga. Ada itu doa untuk tempat-tempat angker yang Bapak takut ada penghuninya, ya. Tak baca. Keterangan dalam hadis ini dijelaskan bahwa seseorang yang meminta penjagaan kepada Allah dan bersandar kepadanya serta menyerahkan diri kepadanya, maka Allah akan mencukupi dia dari segala gangguan musuh-musuhnya dan orang-orang hasud dan iri dengki kepadanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 137, "Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Maka Allah akan mencukupi engkau Muhammad terhadap mereka dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kalau Bapak sudah baca doa ini, Allah sendiri yang turun tangan Pak, aman-aman insyaallah. Yakin aja udah bismillah. Berikutnya bab doa yang diucapkan ketika singgah di suatu tempat. Dan nanti di sini ada doa kalau melewati tempat-tempat angker ya. Yang suka melewati tempat angker, merinding gitu kan. Nih, baca ini nih, ma yaqulu idza nazala manzilan. Saya baca wa an Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man anzala manzilan summa qala a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurru shay'un hatta yartahila bil manzili dzalika rawahu Muslim. Dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu beliau berkata, aku mendengar baginda Rasulullah bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian membaca, boleh kita bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu pendek juga, pendek. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala macam keburukan apa saja yang Dia ciptakan. Maka segala sesuatu tidak akan membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat ini Pak, kurang nulis saya. Meninggalkan tempat tersebut, boleh ditambah meninggalkan tempat tersebut. Jadi kalau Bapak sudah baca ini, insya Allah aman dari semua gangguan macam-macam, santet, jin semuanya, mental semua itu Pak. Warung-warung yang suka diusirin sama orang, banyakin baca kalimat ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bapak mau berangkat kerja, mau berangkat mana-mana lewati tempat-tempat angker juga baca doa. Jadi begitu Bapak baca doa ini, Bapak sudah mengikat perjanjian dengan Allah bahwa Bapak akan diselamatkan dari segala keburukan makhluk.
baik makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya. Keterangan dalam hadis ini kita dijelaskan tentang disunahkannya meminta perlindungan dengan sifat-sifat Allah. Jadi kalimat lillahi ta'ala ini termasuk sifatillah. Ketika kita singgah di suatu tempat dalam perjalanan ataupun ketika tidak dalam perjalanan, artinya doa ini bisa dibaca ketika lagi safar dan doa ini juga bisa dibaca di rumah. Di rumah sendirian, takut ada maling, udah a'udzu bikalimatillah ta'ala min syarri ma khalaq. Maling ini kan termasuk syarri ma khalaq, Pak. Benar enggak, Pak? Sama, maling termasuk min syarri ma khalaq. Jadi kalau Bapak baca doa ini, insya Allah maling nggak ada di rumah, ya. Dan siapa saja yang membaca doa tersebut, maka dia akan dilindungi dari segala keburukan. Ya keburukan apapun, ya kan macam-macam. Ada rumahnya kebakaran, ada tabung gas meledak, terus apa kan? Boleh disampaikan ke ibu, sampaikan ke istri di rumah. Baca kalau mau lebih enak tuh bacanya hadis maghrib sama hadis subuh. Itu waktu yang paling bagus untuk berdoa. Pada maghrib baca ini a'udzu bikalimatillah kalimati min syarri ma khalaq. Mau diulang 7 kali bagus. Ya. Ya rumahnya aman. Aman rumahnya, Pak. Hari ini orang lebih percaya CCTV daripada apa? Doa. Ada lebih hebat doa loh, Pak. Banyak kasus-kasus rumah kemalingan CCTV-nya ada 10 kali. Tetap aja kemalingan. Tapi banyak orang yang nggak punya CCTV karena yang punya rumah rajin doa dapat pertolongan keselamatan dari Allah. Enak, Pak. Udah pasang CCTV, pasang satpam, ada anjingnya juga, masih kemalingan. Makanya betul kata guru saya, orang yang hebat itu orang yang selamat. Betul nggak? Orang selamat itu hebat loh, Pak. Ya, sehebat apapun perlengkapan kamu kalau nggak selamat kan ya celaka kan. Maka yang paling hebat itu siapa? Nah, Pak Selamat gitu ya. Di mana-mana selamat kan gitu ya. Ustaz, nanya. Silakan. Saya yakin ini. Saya pernah dapat dikasih doa ini terus dilanjutin doa itu lila fikroisin, betul? Oh, itu tambahan. Boleh. Itu yang saya amalkan tiap hari. Mantap ya. Dulu pernah saya sampaikan juga, setiap ada redaksi-redaksi hadis itu tidak menolak untuk ditambah dengan redaksi yang lain. Kan memang hadisnya kayak gini, bukan berarti nambah nggak boleh, Pak. Boleh-boleh saja. Nah, mungkin ditambah di ilafi Quraisy itu ada redaksi di kitab yang lain. Abu Sufyan. Ya, artinya kalau kita ngaji hadis di sini kok gini, Ustaz? Ustaz saya ngajarinya ada tambahan lagi. Yurawowo, diamalkan semuanya, silakan. Ya, diamalkan semuanya, silakan. Nah, ini untuk tempat-tempat angker nih, lagi cocok ini, ya. Yang tadi ditanyakan, hadis nomor 983, doa yang diucapkan baginda Nabi ketika masuk malam hari dalam perjalanan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa aqbala al-lail. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, dahulu baginda Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan dan sudah memasuki waktu malam, maka beliau berdoa. Ini Pak, kalau lewati tempat-tempat angker, ya silakan baca doa ini. Kalau nggak hafal, dipoto di HP. Nah, jadi kalau pas Bapak lewat bacanya kalau lewat HP, kalau nggak hafal, kayaknya juga nggak hafal karena panjang di mana. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ardu, Rabbi wa Rabbuki Allah. A'udzu billah min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma khuliqa fiki wa syarri ma yadibu alaiki. A'udzu billah min syarri asadin wa aswadin wa minal hayyati wal aqrabi wa min sakinil balad wa min walidin
wa ma walad. Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan yang ada di dalammu, dan kejahatan yang diciptakan di dalammu, dan kejahatan yang merayap di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan singa dan sosok hitam, dan dari ular dan kalajengking, dan dari penduduk bumi, dan dari orang tua dan anak-anak mereka. Ini keterangannya Pak, biar kita tahu. Di sini ada istilah sakinul balad. Sakinul balad kalau di dalam Riyadhus Shalihin itu artinya adalah hum al-jinnu alladzina hum sukanul. Ini diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi. Yang disebut dengan sakinul balad, penduduk bumi, yaitu mereka para jin yang tinggal di bumi tersebut. Jadi Bapak kalau lewat tempat-tempat angker baca doa ini, insya Allah ya. Artinya Nabi juga membenarkan kalau ada makhluk halus itu Pak. Ini kan hadisnya mengajarkan kepada kita kalau penghuni itu ada, kan ada surat al-jin tuh Pak. Ada surat al-jin. Gak percaya Ustaz itu fiktif, ya terserah. Orang di doanya juga ada kok. Ini doanya jelas kan, sakinul balad. Kata ulama sakinul balad itu siapa? Mereka para jin yang tinggal di bumi tersebut. Dan beliau berkata, dan setiap tanah adalah rumah bagi semua makhluk hidup, walaupun di tanah tersebut tidak ada bangunan dan rumah-rumah. Dan ya, artinya gini, walaupun Bapak lewatin tanah kosong Pak, sebenarnya ini tanah kosong itu ada penghuninya. Jadi jangan Bapak bilang ada tanah kosong, tapi tanah kosong ada penghuninya, ya bisa jadi ular, bisa jadi kalajengking, bisa jadi penghuninya jin gitu kan, macam-macam. Tanah kosong kan. Jadi kata Imam Al-Qurtubi itu mengartikan, jadi jangan diartikan kalau tanah kosong itu gak ada penghuninya. Makanya rumah-rumah kosong yang gak dihuni itu ada penghuninya Pak, walaupun bukan manusia gitu loh. Makanya kalau Bapak pengen aman singgah di rumah kosong itu ya baca ini gitu loh Pak. Paham insya Allah ya. Nah, gimana? Apa bisa nggak kita komunikasi dengan makhluk? Wis, kalau itu saya tidak bisa jawab. Karena kalau pendapat Imam Syafi'i itu orang-orang yang seperti ini dibilang kurang waras sobat. Jadi maksudnya komunikasi sama makhluk halus itu kan barang goib. Ya barang goib itu ya nggak umum gitu kan. Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang mengaku-ngaku lihat jin itu persaksiannya itu tidak diterima. Kenapa dia tidak diterima persaksiannya? Karena orang ngaku-ngaku bisa lihat jin itu kurang waras. Maksudnya secara normal kan nggak kelihatan Pak. Secara normal kan mata kita nggak bisa lihat. Jin itu maknanya apa sih? Jin itu sesuatu yang tidak terlihat, namanya jin, istilah jannah. Karena ada dalam kamus itu jannah al-lailu, ketika malam menjadi gelap. Artinya makna jin itu artinya apa? Tidak terlihat, gitu loh. Nah masa sesuatu yang nggak terlihat kok bisa lihat? Berarti ada sesuatu kelainan gitu di matanya itu. Makanya udahlah. Kalau berdialog dan tidaknya, ini kalau kata ulama, orang-orang seperti ini mending gak usah kita bahas. Karena kita bahas yang normal-normal saja. Kalau Nabi memang punya kelebihan, karena beliau seorang Nabi, ya dakwah di alam jin itu udah urusan Nabi itu. Tapi kan kita manusia biasa. Yang hebat itu bisa lihat malaikat Pak, berarti matanya hebat gitu. Kalau para ulama mengatakan orang kalau bisa lihat setan itu ada sesuatu yang buruk di hatinya, sehingga dia bisa lihat setan, bisa lihat jin. Yang hebat itu kalau dia bisa lihat malaikat. Wah, lebih keren lagi. Sahabat pernah lihat malaikat, sahabat Nabi. Itu baru keren. Ya kan kalau lihat jin kan, lihat setan itu kan hal buruk ya sahabat. Kita bahas seperti itu. Tak baca lagi. Mana tuh? Dan yang dipahami dari orang tua dan anak mereka yaitu iblis dan setan. Itu kan ada terjemah. Dan dari orang tua dan anak-anak. Orang tua itu maknanya apa? Ya iblis. Anak-anak itu artinya ya setan, gitu loh.
Dan semua yang disebutkan dalam doa ini sangat ditakutkan dan dikhawatirkan akan bahayanya, sehingga Nabi mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan dari semua itu. Tidak mungkin Nabi sampai mengatakan a'udzubillah kecuali itu berbahaya. Di sini ada singa bahaya Pak, makan orang Pak. Terus ada aswad, sosok hitam. Sosok hitam itu kalau dalam terjemah hadisnya itu orang juga bahaya loh Pak. Orang juga bahaya. Maling, orang apa jin? Orang. Begal, orang apa jin? Orang. Koruptor, orang apa jin? Orang. Jadi aswad itu orang. Hayat, ular, akrab, kalajengking ini juga berbahaya. Jadi gak mungkin Nabi sampai mengatakan a'udzubillah. Itu berarti sesuatu yang Nabi meminta perlindungan dari hal tersebut itu ada bahayanya. Maka menolak bahaya dengan doa, sehingga disebutkan doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang beriman. Semoga setelah kita ngaji hadis kita makin apa? Makin lebih aman dalam menjalankan kehidupan, karena kita sudah punya sesuatu yang diandalkan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.